Hai guys, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya, selalu semangat dalam menjalani rutinitas hidup ini dan jangan pernah menyerah ya. Oke, hari ini aku akan bacakan tentang apa sih yang membuat dia itu rindu, kangen kamu terus gitu ya. Sifat kamu yang kayak apa sih yang bikin dia sampai kangen gitu ya rasanya ya. Oke, disclaimer ini hanya fun reading, general reading. Energinya bisa terbolak-balik, bisa pas, bisa juga terbolak-balik denganmu ya. Semua pasrahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Fokuskan untuk seseorang yang saat ini sedang dekat denganmu. Kita cek perasaan dia ya, kenapa sih kok dia tuh kayaknya nempel mulu sama kamu, tergila-gila sama kamu. Ini nih yang bikin dia rindu ya, rindu terus sama kamu. Ini sifat kamu. Oke, kita akan klarifikasi untuk kartu-kartunya. Di sini udah jelas ya, bahwa kamu itu sifatnya atau sikap kamu, bukan sifat, maaf, sikap kamu itu seorang yang jiwa pemimpin, atau kamu tuh bisa diartikan mandiri ya. Kamu gendernya mau laki-laki mau perempuan, tapi sifat kamu yang mandiri, yang tidak kekanak-kanakan, itu yang membuat dia itu terkagum-kagum sama kamu. Di sini kamu tuh terlihat jiwa kamu itu apa ya, pokoknya sedikit keras kepala memang, tapi kamu itu mandiri dan punya prinsip. Nah itu dia, kamu itu punya prinsip, jadi seseorang ini menilai kamu keren lah gitu ya, jadi nggak menye-menye gitu. Oke, kemudian yang membuat dia itu kangen, rindu kamu terus, itu adalah kamu itu punya jiwa gimana ya, pandai membangun suatu hubungan. Jadi kamu nggak, intinya tuh nggak pasif gitu. Kalau misalkan kalian ada chattingan, itu mungkin kebanyakan kamu yang memulai duluan. Di sini pokoknya aku tidak akan membacakan tentang gender ya. Apapun energi kalian itu laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminim. Jadi di sini kamu itu bisa membangun suatu hubungan yang enak lah gitu dilihatnya ya. Jadi dia itu suka dengan orang yang tidak pasif gitu ya. Jadi kamu bisa membangun suatu hubungan itu, kamu percakapannya juga pinter, komunikasinya pinter begitu. Kemudian di sini dia merasa kestabilan ya, punya kestabilan jangka panjang dengan kamu. Mungkin karena sifat kamu yang mandiri, yang tidak kekanak-kanakan itu, jadi dia merasa udah nyaman nih gitu ya. Kemungkinan orang-orang yang sebelum kamu, yang udah pernah dia kenal, dia dekat dengan dia itu mungkin kebanyakan yang menye-menye, yang manja, yang mungkin banyak lah yang dia tidak sukain. Jadi di sini dia merasa aman dengan hubungan dengan kamu ini, punya kestabilan hubungan, dan dia juga karena kamu orangnya mandiri, jadi dia punya merasa tidak dikekang gitu ya, punya space sendiri untuk hidup dia. Jadi kamu tuh membuat dia tenang, aman gitu. Jadi dia berpikir, ini ada jangka panjang nih untuk kedepannya nih gitu ya. Jadi itu bikin dia itu semakin kagum sama kamu, dia kangen sama kamu. Kemudian di sini setiap ada argumen, setiap ada perdebatan, kemungkinan kamu tuh banyak ngalah ya. Di sini terlihat kamu itu orang yang pemaaf, kamu banyak ngalah. Meskipun lagi ribut besar, kamu memilih diam. Kamu nggak mau banyak berargumen. Dan setiap ada masalah pun kebanyakan kamu yang berjuang untuk memulai duluan. Begitu, oke? Kemudian di sini kartu selanjutnya setia, menggambarkan seekor anjing ya. Ini adalah setia. Kamu itu peduli, kamu setia pada teman, pada dia. Pokoknya orangnya kamu tuh tidak mudah. Pokoknya kamu simpati lah gitu. Setiap apa yang orang lain kerjakan, maksudnya setiap ada masalah dengan orang lain tuh kamu peduli begitu.
Jadi bukan hanya dengan pasangan atau keluarga, kamu juga dengan teman itu kamu baik. Begitu. Kemudian di sini the bouquet ini dalam artian kamu itu bernilai, punya daya nilai yang tinggi, kamu punya tata krama atau sopan santun. Dan di sini ini kamu terlihat bahwa ya karena tadi yang pertama ya, kamu tuh udah mandiri, udah dewasa pemikirannya. Jadi di sini kamu tidak ada ibaratnya nggak ada nilai kurangnya lah. Kamu setiap apa yang kamu lakukan, tingkah laku kamu itu semua pakai tata krama, pakai aturan. Dan kebanyakan juga di sini kemungkinan kamu atau dia ya, atau saling lah ya, kalian ini memberikan hadiah ya. Pokoknya banyak hal-hal negatifnya itu seperti tidak terlihat ya, ditutup dengan nilai-nilai kamu yang tinggi yang dari awal aku bacakan ya. Nilai plusnya itu lebih banyak daripada negatifnya. Kemudian untuk selanjutnya, emosi kamu ini bisa terlihat bahwa dengan hadirnya kartu ini kamu itu udah bisa mengendalikan semua emosi kamu. Meskipun kamu sedang marah ya, seperti tadi relate kan yang di awal, kalau kamu itu mengalah, setiap ada argumen kamu tuh banyak mengalahnya. Jadi emosi kamu bisa dikendalikan. Meskipun mungkin dia yang banyak salah, tapi kamu banyak mengendalikan emosi dan tidak menunjukkan. Karena ya itu tadi, sifat kamu udah tidak kekanak-kanakan begitu. Dan untuk yang selanjutnya, ada kelicikan ya, pengkhianatan. Ini sebenarnya bukan masalah ke situ sih ya. Untuk di sini ini the fox ini artinya kamu tuh punya kreativitas. Mungkin kamu orangnya pandai ya. Mungkin saat kamu ada situasi yang tidak bagus, kamu tuh pandai untuk menyembunyikan atau memecahkan masalah itu. Kamu kreatif, kamu cerdas begitu. Jadi pokoknya dari kartu pertama ini banyak nilai plusnya di mata dia ya. Dan itu membuat dia itu kagum dan mungkin saat ini sedang kangen sama kamu gitu. Untuk selanjutnya ini kartunya sebenarnya kalau untuk di The Snake ini dalam arti yang sesungguhnya itu ya, kamu kalau untuk yang konteks yang kita lagi bahas ya, kamu itu sebagai wanita yang tangguh ya. Kamu tidak mudah bohong, kamu tidak mudah untuk ditipu, dan karena sifat kamu tadi yang pertama ini ya, kamu tuh selalu baik sama teman. Banyak orang-orang yang di belakang kamu itu sebenarnya menusuk kamu. Banyak yang mengkhianati kamu, mungkin dari teman atau keluarga. Dan dia tahu kalau kamu ini punya pengendalian emosi, kamu itu tangguh ya, tangguh. Makanya dia begitu kagum sama kamu. Banyak di sini yang terlihat karena orangnya tadi pemaaf, dan tingkat kesabaran kamu ini memang udah tinggi, jadi banyak yang memanfaatkan kondisi ini ya. Dan kemudian untuk kartu terakhir, ternyata keluar juga ya. Di sini kamu terlihat, nah ada momen kamu itu seperti anak-anak, tapi di mata dia ini adalah lucu ya, lucu. Kamu tuh anak yang polos atau orang yang polos. Ada sisi kamu yang kekanak-kanakan, tapi itu bikin dia itu menilai kamu itu jadi lucu gitu ya, polos. Walaupun kamu tadi terlihat itu sangat mandiri, keras kepala, tapi memang ada sisi-sisi kamu yang terkadang ini kekanak-kanakan ya. Mungkin saat kamu lagi capek dalam suatu masalah, atau kamu capek kerja, capek aktivitas, adalah ya sisi-sisi kamu yang keluar, yang pengen dimanja, pengen diperdulikan gitu, tidak ingin diabaikan. Mungkin saat kamu marah, sisi kamu yang keluar itu bukan kamu yang emosi yang meledak-ledak, tapi justru sifat kekanak-kanakan kamu ini yang keluar ya. Seperti anak-anak bagaimana sih, yang clingy, yang pokoknya yang bikin dia tuh malah lucu, gemes, karena kamu tuh sebenarnya dilihatnya dari luar, semua orang-orang melihat kamu itu yang tangguh, yang mandiri, yang peduli, yang apa-apa tuh bisa sendiri. Tapi ternyata saat kamu emosi, ada sisi-sisi kamu ini anak kecil ya. Terlihat bahwa kamu itu juga membutuhkan perlindungan di sini ya. Meskipun saat kamu benar-benar udah capek gitu sepertinya ya. Saat kamu tuh udah capek dengan rutinitas kehidupan, ada saatnya kamu tuh memang ya butuh sandaran begitu ya. Kamu tidak ingin apa-apa sendiri, apalagi kalau kamu energi di sini feminim ya, tidak ingin terlihat apa-apa itu sendiri, apa-apa mandiri, apa-apa
dikerjakan sendiri. Jadi ada saatnya pasti ya sih, semua orang tidak memandang umur ya, pasti ada sisi-sisi childishnya, sisi anak kecilnya itu keluar ya. Oke, begitu aja mungkin yang aku bacakan hari ini, yaitu karakter kamu ya. Judul nanti di tema nanti adalah karakter kamu yang membuat dia terkagum-kagum sama kamu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, dan terima kasih sudah menonton. Bye.